Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hei, mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Baik, kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mengikuti pembelajaran di luar kelas. Jadi kita akan berkunjung ke suatu tempat bersejarah yang ada di Kecamatan Pulo, tepatnya di Candreanging. Nah, Candreanging ini adalah merupakan peninggalan bersejarah di mana pada waktu itu tempat ini adalah tempat para pejuang untuk melakukan menyusun strategi menghadapi Belanda. Untuk lebih lanjutnya kita ikuti perjalanan kami merdeka.
kurang lebih 5 kilo. Jadi ada sekitar 5 kilo waktu kita sampai di sana. Mungkin ada sekitar berapa meter kita singgah, kemudian jalan kaki naik. Kira itu jalan kaki. Kita lanjut jalan. Salam bertemu kembali teman-teman sekalian. Jadi sekarang kita sudah berada di lokasi markas Pejuang 45 yang ada di Cendreanging ini. Itulah yang kita akan kunjungi. Ada beberapa cerita yang terkandung bermakna di tempat ini, di lokasi ini pada saat perang kemerdekaan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita melihat tempat para pejuang menyusun strategi pada masa gerilya pada waktu itu untuk melawan Belanda. Jadi ceritanya, menurut cerita bahwa lokasi ini perkampungan ini rumah semua di sini katanya. Menurut cerita rumah. Tapi setelah diketahui oleh Belanda, maka Belanda mengepung wilayah ini, kemudian membakar rumah-rumah masyarakat yang ada di sini. Kemudian ada beberapa rakyat sipil yang korban pada waktu itu. Yang jelasnya ada korban yang terjadi pada waktu itu.
Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat lokasinya. Ayo. Ini pada saat kan tanggal 8 Maret kalian supaya kalian sudah tahu, pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda diserang oleh Jepang dan Belanda pada waktu itu meninggalkan Indonesia. Belanda kan kita tahu 350 tahun menjajah di Indonesia kan. Nah, setelah datang ke Indonesia 8 Maret itu Belanda dikalahkan oleh Jepang. Nah, dan pada waktu itu kan sudah perang Pasifik. Nah, pada saat Belanda mau kembali menjajah Indonesia, pada saat Jepang dikalah oleh sekutu di perang Pasifik. Nah, sekutu itu mendarat ke Indonesia. Nah, itu waktu sekutu ada beberapa negara di dalam menyatu untuk menyerang Jepang yang ada di Indonesia. Jadi setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, nah maka Jepang kalah total di Indonesia. Mendaratlah sekutu di Indonesia, datanglah sekutu untuk mengurus Jepang, dipulangkan ke negaranya. Tapi pada waktu itu, pada saat sekutu datang ke Indonesia, ikut membonceng orang Belanda lagi. Jadi sekutu ya, Inggris, Australia, termasuk Belanda. Nah, itu ada beberapa negara menyatu, bersekutu. Nah, pokoknya rotero datang Belanda ikut membonceng dengan atas nama Netherlands Indies Civil Administration, disingkat NICA. Orang Belanda juga di situ di dalamnya. Nah, tujuannya datang ikut membonceng ke sekutu, mau kembali, ada niatnya kembali menjajah Indonesia. Nah, di situ kan pada waktu itu sudah proklamasi. Jadi disitulah materinya di kelas 9, perang kemerdekaan. Nah, perang kemerdekaan terbagi dua. Perang kemerdekaan terbagi dua. Ada secara fisik, ada secara diplomasi. Kalau secara fisik, inilah yang sehingga ada ini. Jadi pejuang-pejuang kita dulu yang ada di Kabupaten Sidrap, khususnya di pulau ini, disinilah tempat gerilyanya. Jadi gerilya itu para pejuang masuk di hutan, termasuk ini. Nah, disinilah tempat pertemuannya para pejuang dulu. Menyusun strategi. Jadi biasanya perang gerilya masuk ke hutan para pejuang untuk menyusun strategi, kemudian menyerang Belanda. Itu namanya gerilya. Nah, disinilah tempatnya menyusun strategi. Makanya dikatakan ini markas pejuang 45 Cendreangi. Jadi nama daerah ini Cendreangi namanya. Jadi sekali lagi dulunya katanya di sini rumah penduduk, kecuali dibakar oleh Belanda. Setelah Belanda mengetahui tempat ini tempat persembunyian para pejuang, tinggal ini yang disisa di atas. Jadi mari kita lihat ada apa di atas rumah itu sebagai tempat pertemuan para pejuang dulu. Coba kita lihat. Ada beberapa nama para pejuang di situ.
teman-teman sekalian, kita sudah mengunjungi tempat markas Pejuang 45 yang ada di Chandra ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian terinspirasi bisa berkunjung juga ke sini melihat bagaimana model tempat atau pejuang menyusun strategi pada waktu itu yang ada di Kulo ini, tepatnya di Desa Madendra, jadi namanya Chandra Angin, di mana ada tempat bersejarah yang kalian harus tahu juga. Saya kira demikian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian terinspirasi supaya bisa tertanam rasa kepahlawanan pada siswa-siswi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Seusai itu senja jadi sendu.